Mulailah berfokus pada hal sederhana yang bisa membahagiakan, karena hal yang sederhana ketika Allah hilangkan nikmatnya, maka itu akan menjadi hal yang sangat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Segelas air putih bisa menjadi sangat istimewa bagi hamba Allah yang sudah dibatasi minumnya karena keadaan. Maka mulailah mensyukuri hal yang sederhana sehingga membuat kita jauh lebih bahagia. Mudah-mudahan video sederhana dari Bun Ai bisa menambah kebahagiaan kamu di hari ini ya. Oke teman-teman, apa kabar di tengah-tengah udah mulai masuk ke akhir bulan. Masya Allah tabarakallah, gak terasa uang masih banyak, tabungan masih luber. Ada nggak yang sama? Oh enggak Bun, enggak. Itu sih bagian dari kalimat-kalimat LOA budgeting ya. Jadi kita mulai biasakan bilang kalaupun nih lagi kesusahan dalam finansial, coba kita bilang bahwa wah uang ini gampang banget ya dicarinya. Uang insya Allah mudah banget ya diaturnya. Mudah-mudahan dengan afirmasi positif setidaknya kita menambah satu pahala karena selalu berpositif terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi hari ini Bunda mau sharing tentang 3 keahlian ibu yang wajib dimiliki terhadap uang. Yang pertama adalah membuat anggaran. Bagi teman-teman yang ngerasa bikin anggaran tetap boros saja, bikin anggaran tetap aja nggak pernah tepat gitu ya budgetingnya, atau bikin anggaran tetap aja jajannya kemana-mana, atau bahkan ada yang paling spektakuler itu suka bilang, kenapa ya kalau pas lagi hemat-hemat kok uangnya kayaknya nggak ada, tapi kalau pas lagi ngeboros itu kayaknya uangnya ada terus. Sebenarnya itu adalah permainan alam bawah sadar ya teman-teman. Sama ketika anak kita bakal bilang, udahlah nggak usah belajar, belum tentu yang kita pelajari itu nanti akan ada mah di ujian. Kita akan tetap bilang apa? Iya nggak bisa, kamu harus tetap belajar. Betul banget, kita harus tetap bikin anggaran meskipun anggaran kita nanti akan jauh banget dari realitanya. Ada nggak sih yang bikin anggarannya tuh udah bertahun-tahun tapi kayaknya tuh nggak pernah tepat anggarannya. Kalau gitu kamu nggak sendirian, banyak banget peserta dari Smart Mom Class juga udah bertahun-tahun bikin anggaran terus nggak tepat anggarannya. Nah sebenarnya bukan nggak tepat, cuman kamu lagi belajar untuk nemuin cara yang paling efektif untuk mengenal uang dan kekuatan kamu sendiri. Nah membuat anggaran itu akan memiliki dampak yang pertama secara psikologi, tidak ego saat ada. Kenapa setiap awal bulan ya atau setiap tanggal-tanggal gajian itu food court ramenya luar biasa, tempat wisata penuhnya benar-benar luar biasa. Karena orang biasanya memiliki ego yang sama ketika memiliki uang. Nah, itulah yang kita mulai atasi secara psikologi. Mari gitu ya bersama-sama pilih Bun Ai di 2024. Enggak kok. Bun Ai enggak nyalek, cuma ngonten ya. Jadi di sini kita harus ngatasi nih ego kita, di mana saat ada kita nggak berlebihan, sehingga kita nggak termanipulatif sama uang yang jumlahnya seolah-olah. Jadi hanya seolah-olah banyak, padahal nanti pas dibagi-bagi ya dengan kebutuhan yang beranak pinak, dia tidak akan meninggalkan jejak. Jadi teman-teman hati-hati. Ketika memiliki anggaran, kita tuh nggak akan mengeluh banget saat kurang karena kita udah tahu nih, ya memang kurang, tapi setidaknya kita sudah antisipasi di awal dengan tidak berlebihan di saat kita punya uang. Selanjutnya kita akan memiliki rem untuk setiap keinginan. Jadi mungkin ya kalau ngeliatin flash sale di Tok-Tok, di toko oranye, hijau, merah, biru, ya itu kita pengen kan berhasrat untuk kayak beli nih, punyalah uang masa segitu aja nggak ada, kapan lagi gitu ya. Tapi dengan memiliki anggaran kita akan memiliki rem untuk semua keinginan. Keinginan itu nggak cuma kebaikan, mohon maaf nggak cuma keburukan tapi juga kebaikan. Nah memiliki alarm ini yang Bun Ai bilang tadi dalam melampaui batas.
Apa sih fungsinya tabungan dipisah-pisah Bun Ai? Baik ada tabungan dana darurat, pendidikan. Kenapa? Supaya kita memiliki batas yang jelas. Berapa banyak orang ketika membuka usaha karena dia ngerasa tabungannya dijadikan satu, dia ngerasa tabungan dia tuh ada 200 juta. Padahal pajak tahunan atau kebutuhan tahunannya aja udah 10 jutaan. Pendidikan anak-anaknya butuh 80 juta misalnya atau 30 juta. Nah, itu kan sebenarnya nggak bisa dipakai semua. Dana daruratnya dia harus 50 juta. Berarti kan dana usaha bukan 200 juta. Itulah fungsinya kenapa kita harus mengalokasikan tabungan dengan baik. Tapi selengkapnya kita akan bahas di poin ketiga. Pastikan kamu udah subscribe channel ini ya. Kalau belum gampang kok, tinggal tekan tombol subscribe aja. Nyalakan lonceng notifikasi, nanti kita bisa saling berbagi informasi kalau Bun Ai upload video terbaru. Bun Ai berbagi info lewat video, dan kamu juga bisa berbagi info lewat komentar terbaik kamu di kolom komen. Kira-kira keahlian apa lagi nih yang harus kita tambah di 2023 ini sebagai ibu atau sebagai wanita, atau bahkan gak cuma wanita, sebagai seorang pejuang keuangan? Boleh langsung aja tulis di kolom komen. Nah, kembali lagi, jadi kita punya alarm dalam melampaui batas, baik usaha, investasi. Kita nggak gunain dana darurat buat investasi apa lagi? Kita ngutang buat investasi itu nggak akan ada ceritanya orang-orang yang memang sudah membuat anggaran. Yang ketiga itu dalam menabung. Ibu yang tahu anggarannya itu nggak akan maksain dirinya untuk menabung dahulu. Karena menabung sehebat apapun adalah sebuah keinginan, sementara pemenuhan kebutuhan keluarga adalah kewajiban. Tidak ada satupun sunnah yang derajatnya akan jauh lebih tinggi dari kewajiban itu sendiri. Nah, selanjutnya sumbangan, baik bantuan ke A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu akan ada batasannya kalau kita udah punya batas-batas anggaran. Oke, selanjutnya yang nomor 2 adalah menghasilkan uang. Nah, besok kita bakal ngebahas nih ya tentang 3 sifat ibu yang akan selalu habis uangnya. Mau gajinya jutaan, ratusan, puluhan sekalipun gitu ya, akan selalu habis kalau punya 3 sifat berikut yang bakal kita bahas di video besok, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita belajar nih perlahan-lahan memiliki income tambahan. Buang jauh-jauh terlalu melihat kiri dan kanan. Wah, dia udah sampai di titik A, dia sudah sampai di titik B. Jangan terlalu nyamain part 1 kita sama part 20 orang lain. Mereka udah mengalami 19 bagian ya. Kita baru nyoba terus kita kayak nyamain, itu nggak adil banget teman-teman. Fungsinya apa sih kalau kita nih sebagai ibu bisa menghasilkan uang? Ini selalu Bun Ai ajarkan di training offline juga. Poin terpentingnya adalah ketika menambah value atau nilai dari diri kita sendiri, yang tadinya mungkin hanya bisa ngatur uang, sekarang kita udah bisa menghasilkan uang. Nggak harus disama-samain ya, 100-200 ribu itu juga udah progres. Kalau dulunya nggak bisa ngasilin uang, sekarang bisa menghasilkan 100-200 ribu, itu progres. Kalau dulu 200 ribu, sekarang 400 ribu, itu juga progres. Jadi teman-teman boleh ya menikmati proses, tapi jangan pernah lupa untuk mengecek progres. Kenapa? Kita bakal bahas di video besok. Makanya jangan lupa ya untuk tekan subscribe ya. Oke, kembali lagi ya. Jadi kenapa harus menambah value nih, yang tadinya bisa membuat anggaran aja sekarang udah bisa menghasilkan uang Bun Ai 50 ribu, 100 ribu, wah itu good banget. Karena dengan menambah value akan membuat kita semakin solehah. Jadi Bun Ai sangat mohon maaf sekali lagi tidak bermaksud menyindir apalagi menyandar, karena Bun Ai terlalu berat gitu ya untuk nyandar sama teman-teman yang kayaknya mungil-mungil semua yang hari ini nonton video Bun Ai ya. Oke, jadi ketika mandiri itu buang jauh-jauh pikiran kayak, oh ya kita harus mandiri supaya kalau mau beli apa-apa nggak perlu izin sama suami. Itu niatnya buat Bun Ai pribadi udah harus diperbaiki. Atau ada yang bilang kita harus mandiri karena suami adalah titipan, kalau nggak diambil Tuhan diambil wanita. Itu benar-benar harus dibuang dulu deh dari alam bawah sadar. Kenapa? Karena jujur ketika kita punya uang bukan berarti
kita nggak butuh suami lagi. Mungkin uangnya secara fisik kita punya, tapi sarannya tetap kita butuhkan. Jadi buang jauh-jauh menganggap rezekinya istri ya punya istri sendiri. Kita selalu berpikir bahwa rezeki yang kita cari ternyata Allah titipkan itu juga ada bagian dari keluarga. Karena pasti ada doa-doa cantik dari anak-anak dan juga suami tercinta ya. Oke, selanjutnya di sini kalau kita mikir suami adalah titipan itu bodoh amat kalau menurut Bun Ai pribadi. Kenapa? Karena tugas kita sebagai perempuan adalah sesolehah mungkin, urusan dia ya sesoleh mungkin. Gak usah main ranahnya lah ya. Jadi nanti kita bakal kayak sombong nih. Ketika kita bisa menghasilkan uang, kita kayak ngerasa gak butuh lagi, itu gak boleh. Jadi yang penting adalah ketika ibu sudah mulai upgrade dari yang tadinya cuma bikin anggaran, terus bisa menghasilkan uang, itu harus menambah solehah. Contoh ya, uang bulanan kurang. Yang tadinya jadi masalah karena kita cuma bisa bikin anggaran, sekarang tuh udah jadi gak masalah lagi. Karena kita juga bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Meskipun kita harus lihat dulu juga nih ya psikologi dari si suami. Ada juga suami yang istrinya punya uang jadi kayak ngandelin. Nah itu harus kita hadapi dengan strategi. Itu ada kelasnya lagi ya di SMC ya. Ada namanya tuh premium class. Jadi ada kayak trauma hati, itu ada konseling sendiri selama 90 menit. Nah buat teman-teman yang mau bergabung di SMC, cek aja, Bun Ai udah taruh nomornya di deskripsi box. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga, keahlian yang harus kita punya adalah mengalokasikan tabungan. Seperti yang Bunda bilang tadi, banyak orang tertipu sama usahanya. Jadi ketika punya uang 100 juta nih langsung aja usaha 80 juta. Padahal nggak punya dana darurat, nggak punya tabungan pendidikan. Yang ujung-ujungnya nanti malah akan bahaya. Karena kan yang namanya usaha tuh ada BEP ya. Jadi kapan usaha itu bisa kita nikmati nih hasilnya. Makanya Bun Ai selalu sarankan buat teman-teman yang mau mulai usaha harus tahu dulu apakah usaha ini bentuknya investasi atau memang harus segera dinikmati. Nah, kalau udah tahu kita bisa pilih nih ya, kira-kira yang cocok. Kalau harus langsung dinikmati, YouTube nggak cocok karena kan ada syarat-syarat yang memang supaya kita sampai ke gajian. Jadi lebih cocok untuk dagang makanan misalnya. Tapi kalau anaknya banyak jangan dagang cemilan di rumah ya, bukannya untung malah buntung nanti. Oke, selanjutnya di sini kita harus memilih instrumen tabungan. Mulai dari tujuannya yang sesuai, entah buat pendidikan, liburan, jangan buat liburan akhir tahun belinya emas ya rugi nantinya. Atau misalnya buat pendidikan 5 tahun lagi tapi nabungnya itu misalnya deposito aja, nah itu kurang cocok juga. Jadi silakan disesuaikan dengan prioritas tabungan masing-masing. Pilih juga yang paling menguntungkan. Kemarin ada tuh di SMC, dia nabung reguler 500 juta di tabungan, itu cuma dapat fee atau bagi hasil sekitar 200 sampai 250 ribu. Ternyata setelah dipindahin ke instrumen deposito setelah negosiasi, karena memang orang ini kan kurang suka sama resiko yang tinggi, jadi ya udah dipindahin. Alhamdulillah setiap bulannya bisa dapat sekitar 1,3 juta. Jauh banget kan dari 250 ribu ke 1.300.000. Lumayan banget kan ya teman-teman. Nah jadi kita harus cari yang paling menguntungkan. Dan selalu ingat sebagai seorang muslim, nyari nguntunginnya itu tidak boleh yang belatung dan busuk. Alias kita gak boleh cari yang kayak haram gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita juga harus pilih metode yang cocok buat diri kita. Kalau kamu penyuka tantangan, jangan pakai nominal yang sama, karena itu gak bakal cocok, bakal boring. Cari metode random. Kalau kamu yang jiwanya Hello Kitty gitu ya, boleh pakai nominal yang sama, karena itu akan membuat jauh lebih bersemangat ketika warna hijau sudah mulai memenuhi rongga-rongga dompet kamu ya. Selanjutnya di sini adalah mengembangkan tabungan. Jadi kita harus tahu yang tadi Bunai bilang, kalau dana daruratnya udah cukup jangan ditambahin lagi, kita kembangkan. Jangan berlebihan juga untuk instrumen dana darurat. Sayang gitu kalau kata Bunai sih uangnya. Kembangkan untuk usaha. Jangan lupa juga penting banget menyisihkan sebagian rezeki kita untuk upgrade skill. Gak usah nanya, emang fungsinya hari ini buat apa nanti? Belajar aja sebanyak-banyaknya.
Kalau kata guru Bun Ai, nanti juga pasti diperlukan. Enggak sekarang, nanti pasti diperlukan. Atau kalaupun nggak diperlukan, insya Allah akan menjadi pahala kita. Karena ilmu akan membawa kita pada jasad yang sama dengan mindset yang berbeda, sehingga hidup kita akan jauh lebih bijaksana dan lebih bahagia. Nah, gimana teman-teman? Di 14 menit ini kayaknya cukup ya untuk ngebahas 3 keahlian ibu terhadap uang. Karena kita tidak harus sama, tapi belajarlah selalu untuk lebih jadi bisa. Oke, jadi itu aja bisa Bunda share di hari ini. Terima kasih yang udah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.